Kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, bagaimana kalau saya mau berikan ice breaking sedikit, setuju? Setuju Bu, setuju. Oke. Nah sekarang ice breaking ini itu kata bersambung. Nah di sini kita akan menyebutkan, Bapak Ibu menyebutkan nama buah, satu saja nama buah. Kemudian buah itu Bapak Ibu lempar ke teman siapa yang mau dikasih. Nah, teman yang diberikan buah menangkap buah itu sambil direspon ya dengan cara, "Hop, terima kasih." Itu misalnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan buah, misalnya Bapak Ibu diberikan buah salak. Jadi salak huruf akhirnya apa? Salak huruf akhirnya. Huruf S. Huruf akhirnya ya. K. Jadi Bapak Ibu harus menyambung kata salak dengan menyebutkan nama buah yang berawalan huruf K. Seperti contohnya apa? Yang huruf K. Misalnya saya lempar buah salak ke Bayu. Bayu, salak. Kuaci. Oke, Bayu akan ditangkap dengan salaknya. Terima kasih. Bayu akan menyebutkan nama buah dengan huruf K. Misalnya Kiwi. Kiwi itu lempar lagi kemana? Lempar ke Gangga. Ya, Gangga dikasih kiwi, kiwinya. Berarti kiwi akhirnya hurufnya I. Sebutkan buah yang berawal berinisial I. Kemudian lempar buah itu ke teman yang mau dikasih. Paham? Aturannya? Oke, kita mulai ya. Silakan dari Bayu. Sebutkan buahnya, lempar. Duren. Lempar ke Bu Witrini. Duku. Benar? Duren. Huruf akhirnya N. Nangka. Oke, bagus Bu Witrini. Lanjut, nangkanya dilempar kemana? Lempar ke Mas Sumardani. Apel. Bagus, lempar apelnya Bu Sumardani. Lempar ke Gangga. Apel, L. Leci. Oke, lempar lagi sekali. Lempar ke Bu Eka. Terima kasih Gangga. Jangan Bu. Leci, berarti I. Apa yang hurufnya yang I? Apa ya I? Oke, berarti saya tidak bisa melemparkan buah karena saya tidak memiliki buah. Oke, demikian SBG kita untuk menyegarkan pemikiran kita untuk siap mengikuti materi. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meminta dan menyampaikan pendapat. Pernah Bapak Ibu meminta ataukah menyampaikan pendapat kepada teman yang lain? Pernah. Nah, ya pastinya pernah. Setiap hari mungkin kita pernah saja meminta ataukah memberikan pendapat kepada seseorang. Oke, nah di sini kita akan memberikan pendapat ataukah meminta pendapat tentang seseorang. Ya, jadi di sini
sebelum kita meminta pendapat, mungkin ada yang bisa menyebutkan bagaimana sih caranya kita meminta pendapat kepada teman. Ada yang bisa memberikan contoh, silakan. Bagaimana caranya meminta pendapat? Ya, silakan ya. Siapa yang jawab? Saya Bu. Ya, silakan Bu Witrini. Coba teman-teman yang bisa memberikan masukan dari pertanyaan saya, tolong jawab dengan baik. Oke, baik seperti itu caranya. Ada yang lain bagaimana? Mungkin ada cara Bapak dan Ibu meminta pendapat atau saran kepada teman. Oke, Bayu, Pak Bayu. Mohon masukannya bagi teman-teman supaya saya dapat menyimpulkan dengan baik nantinya. Oke, bagus sekali Bayu. Mohon masukannya. Oke. Yang lain lagi mungkin Pak Ganda. Jadi begitu pendapat saya. Apakah ada masukan dari teman-teman atau yang lain, silahkan untuk memberikan pendapat dan juga masukannya. Begitu. Oke, bagus sekali. Pak Ganda, terima kasih. Selanjutnya Bu Sumandani. Bagaimana biasanya Ibu minta pendapat kepada teman? Coba berikan saya pendapat atau masukan tentang apa itu pengertian dari hari. Bisa Oke. ya Kak? Bagus, ya, berikan saya pengertian hari ini. Nah, itu cara kita meminta pendapat kepada teman. Nah, sebaliknya, terkadang kita tidak hanya meminta pendapat, tetapi kita juga memberikan pendapat kepada teman. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memberikan pendapat kepada teman? Ya, tentunya dengan cara yang sopan ya. Coba mungkin siapa yang bisa menyampaikan? Saya Bu Eka. Oke, Bu Fitri, silakan Bu. Maaf, kalau menurut saya tidak seperti itu. Tetapi seperti ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi maaf, kalau menurut saya seperti ini, bukan seperti itu. Terus yang lain? Pak Bayu, memberikan pendapat Pak. Berikan pendapat ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya akan memberikan pendapat atau saran mengenai hal tersebut. Nah, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi maaf, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan pendapat. Bla bla bla, langsung diisi apa? Satu lagi, Pak Gangga mungkin. Ya, jadi untuk memberikan pendapat pada orang lain, mungkin saya akan memberikan adakah solusi atau opsi yang bisa lebih dari ini. Oke, terima kasih Pak Gangga. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana caranya menanyakan pendapat dan bagaimana caranya memberikan pendapat. Nah, sekarang kita gunakan cara menanyakan dan memberikan pendapat itu untuk menyampaikan pendapat. Nah, saya ingin sekarang Bapak Ibu menyampaikan pendapat terhadap satu orang di dalam keluarga Bapak atau Ibu yang paling Bapak Ibu sayangi. Siapa? Berikan pendapat tentang orang tersebut. Silakan dipikirkan anggota keluarga siapa yang paling Bapak Ibu cintai, apakah suaminya, istri, anak, cucu, ataukah siapa, kemudian berikan pendapat terhadap orang itu. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya.
tentang orang yang paling disayangi. Mungkin yang Pak Gangga yang belum menikah, mungkin pacarnya, yang diberikan pendapat tentang pacarnya. Bagaimana pendapat tentang pacarnya itu misalnya. Atau Bu Sumardani mungkin tentang cucu tercintanya Ibu. Ya, kalau menurut saya, Bu Eka ya. Nah, contoh ini, kalau misalnya ini dalam keseharian yang sampaikan, cucu yang mau minta HP, cucunya yang itu baru umur 6 tahun. Nah, ini kakeknya mau beliin HP. Nah, terus dia bukan berapa pada kakeknya, karena yang sayang dengan cucu. Nah, mengutarakan rasa sayang ke cucu, bukan begitu caranya. Caranya, kalau misalnya sayang kita menularkan dengan jalan mengikuti keinginannya, memberikan HP, bikin HP. Nah, itu ingat juga akibat yang ditimbulkan HP itu akan bagaimana. Nah, itu menurut pendapatnya untuk cucu tercinta. Oke, bagus sekali Bu Sumardani, sangat persuasif sekali caranya ya. Oke, yang lain mungkin silakan. Ya, silakan. Yang Bu Eka, Ya, silakan Bu Witrini. misalnya saya memberikan pendapat kepada anak yang sangat saya cintai, saya akan mengatakan seperti ini. Nah, kamu yang masih berada pada tahap mengikuti pendidikan, jangan hidup berhura-hura. Karena di depan akan banyak memerlukan biaya sehubungan dengan keperluan pendidikan yang akan kamu laksanakan. Seperti itu Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Trini, sangat bijak sekali caranya memberikan pendapat. Mungkin yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Bagaimana biasanya? Oke, Pak Bayu. Baik, pendapat saya terhadap anak saya yang suka makan coklat dan alergi coklat, maka pendapat saya ke anak saya, Nak, itu Yana, yang saya panggil, dikit-dikit makan coklat biar tidak alerginya kumat. Oke, bagus sekali Pak Bayu. Jadi Bapak yang wisely ya, sangat bijak. Oke, bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat sendiri? Bisa, Bu. Bisa ya, ya gampang sekali caranya. Nah sekarang karena Bapak Ibu sudah mempelajari cara menyampaikan dan memberikan pendapat, sekarang saya ingin Bapak Ibu mencari pasangan, ya, dengan berpasangan, silakan melakukan dialog. Ada yang menanyakan pendapat, ada yang memberikan pendapat. Begitu sebaliknya. Tentang topiknya tentang apa saja, mau tentang keluarga boleh, atau tentang hal-hal yang lain yang menurut Bapak Ibu menarik, silakan boleh. Ya, mungkin saya berikan waktu dulu untuk mengemasnya, setelah itu silakan disampaikan secara berpasangan. Ya Bu Eka, Ya, Bu saya Witrini dengan siapa? pasangan dengan Pak Gangga. Oke, Bu Witrini dengan Pak Gangga, silakan. Bagaimana menyampaikan dan memberikan pendapat, menanyakan yang memberi pendapat. Pak Gangga, kita sekarang di IHT ini banyak sekali ada tugas, terutama nanti dalam pembuatan kurikulum operasional sekolah. Karena kita sama Pak Gangga mengajar bersama-sama, mari kita bagi sekarang dalam pembuatan modul, Bapak yang membuat elemen 1, saya yang elemen 2,
Eh, Bapak kemudian elemen 3, saya elemen 4. Kalau seperti itu, untuk mempermudah kita bekerja, bagaimana menurut Pak Gangga? Ya, jadi menurut pendapat saya, keputusan Ibu Fitri ini sudah tepat untuk membagi soal materi hati tersebut. Itu. Oke, cukup? Ya, silakan Bu Sumadani mungkin berpasangan dengan Pak Bayu ya. Buat sama Pak Bayu ya. Dia Pak Bayu, terus terang nih ya, saya ada keluhan sedikit di sini. Mohon ya, gimana cara keluarnya ya. Keluhan saya begini Pak Bayu, selama mengikuti IHT ini, terus terang kondisi saya itu ya agak kurang fit. Nah, dan itu pun saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, saya mau minta izin Pak Bayu sama Pak Kepala Sekolah. Bagaimana ya Pak Bayu ya caranya, saya mohon jadi solusinya gimana caranya saya ngomong untuk besok tidak ya absen dulu, izin dulu sama Bapaknya Pak Bayu. Mohon pendapatnya Pak Bayu, solusinya gimana? Baik Bu, untuk mengatasi masalah Ibu, baiknya kalau masalah kurang fit, sebaiknya Ibu minum vitamin dan istirahat yang banyak. Terus untuk minta izin ke Bapak Kepala Sekolah, sebaiknya Ibu langsung saja mengutarakan dari Bapak Sekolah diberikan izin diberikan izin ke Ibu. Demikian Bu. Oke, terima kasih Bu Witrini, Pak Gangga, kemudian Pak Bayu dan Bu Sumadani yang sudah menyampaikan pendapat dan juga memberikan pendapat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal terkait materi yang kita bahas pada kesempatan ini? Sudah pas, sudah ya, sudah bisa dipahami. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya menganggap Bapak dan Ibu sudah bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan materi ini kita akan bisa senantiasa memberikan pendapat dan juga menanyakan pendapat dengan bijaksana, dengan santun, sehingga kita juga bisa menghargai ya, bagaimana pendapat orang atau menghargai pendapat yang berbeda. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan pada sore hari ini kita akhiri saja. Itu kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.